Pak Ketut terlebih dahulu karena memang menarik pertanyaan ini disampaikan kepada Anda terlebih dahulu di tengah masyarakat yang merindukan harga beras mengalami penurunan. Mengapa atau alasannya apa? Kiranya HET malah diperpanjang lagi hingga 24 April. Pak Ketut, silakan. Baik, terima kasih Mas, yang terhormat Pak Rahmat. Perlu kami sampaikan bahwa sebagaimana arahan Pak Kepala Badan juga, Pak Ari Prasetyo, kalau melihat perkembangan harga sebelumnya, harga itu di lapangan bisa mencapai 17.000 sampai 18.000, dengan GKP bisa mencapai 7.000. Di sini posisi petani kita sangat senang, sangat bahagia karena apa? Mereka sangat menikmati posisi harga yang diperoleh. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Badan Pangan Nasional sudah melihat perkembangan dengan musim panen di bulan Maret, April, Mei ini mulai panen, maka ada kecenderungan yang harga turun. Ini harus kita antisipasi jangan sampai harga terlanjur turun dan jatuh sehingga petani kita tidak nyaman untuk berproduksi. Oleh karena itu, kita menghitung ulang, pemerintah menghitung ulang, melihat kondisi, mengumpulkan stakeholder, kemudian kita melihat sehingga harga yang wajar di tingkat petani maupun harga yang wajar di tingkat konsumen diperolehlah posisi GKP di 6.000. Sehingga dengan posisi 6.000 ini kita harapkan petani di musim panen tidak terlalu jatuh, kemudian harga di tingkat konsumen bisa kita kendalikan, artinya di posisi dengan harga head yang kita berikan yaitu 14.900. Kemudian kita juga menyesuaikan head daripada beras medium. Kenapa kita sesuaikan? Agar disparitas antara head beras medium dengan premium tidak terlalu jauh. Oleh karena itu kita dekatkan sehingga kita harapkan dua-duanya bisa berjalan dengan baik. Dan yang paling penting adalah stok bisa kita jaga dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Anda menyinggung terkait petani sangat senang begitu ya terkait harga-harga yang Anda sebutkan tadi. Lalu bagaimana? Tentunya kita akan cek begitu dengan Pak Rahmat yang lebih dekat dengan petani. Apakah benar demikian Pak Rahmat? Silakan dikonfirmasi. Ya, memang kami bersyukur sekali dengan kebijakan yang dilakukan oleh Badan Pangan gitu ya. Sudah lama Badan Pangan ini terlalu berat mengurus kepentingan konsumen. Dan kalau sekarang memperhatikan petani, kami bersyukur sekali. Dan kami sebagai organisasi petani menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Badan Pangan Nasional. Jadi saya kira itu adalah langkah yang tepat ya. Karena bagaimanapun juga beras itu yang paling penting bukan hanya memperhatikan konsumen, tapi memperhatikan petani. Mengapa? Karena yang berproduksi adalah petani. Yang menghasilkan beras adalah petani. Yang juga nantinya paling besar perannya dalam sistem pangan nasional yang berkaitan dengan beras adalah petani juga. Namun kami juga berharap bahwa ini namanya Badan Pangan Nasional. Jadi Badan Pangan Nasional jangan sering-sering dipojokkan untuk menyangkut masalah perberasan. Jadi Badan Pangan Nasional adalah badan yang berwenang menentukan strategi, kebijakan, dan program pangan nasional. Jadi sekarang kalau bisa Badan Pangan Nasional itu diarahkan atau mengarahkan diri untuk mengurus strategi pangan nasional kita. Dan dengan arah seperti itu maka kebijakan perberasan itu adalah bagian dari kebijakan pangan nasional kita. Jadi pertama-tama adalah National Food Strategy. Setelah itu baru National Rice Strategy kita. Nah dengan demikian maka beras adalah bagian dari kebijakan dan strategi pangan nasional kita. Dan dengan demikian maka ada arah baru. Arah baru di dalam menyiapkan strategi pangan nasional untuk menghadapi Indonesia Emas tahun 2045. Dan dengan begitu maka Badan Pangan Nasional bekerja sesuai dengan tupoksinya. Jadi bukan Badan Perberasan Nasional tapi Badan Pangan Nasional yang mengarahkan kebutuhan pangan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Nah, beras adalah bagian daripada itu. Dan beras itu dalam sistem pangan kita adalah kebutuhan untuk memenuhi karbohidrat kita. Jadi jangan kita tergantung hanya beras saja. Kita berterima kasih bahwa Badan Pangan sudah memperhatikan petani. Nah, Indonesia adalah terlalu luas kalau hanya diserahkan untuk urusan beras saja. Jadi kembali lagi Pak Bram, cobalah kita mendiskusikan ini atau membuat
Badan Pangan ini menempatkan pada posisi yang sebenarnya begitu. Oke, Jadi baik. dengan demikian maka kita nanti ke depan adalah kita bicara strategi pangan nasional, strategi perberasan nasional. Beras bagian dari kebutuhan karbohidrat kita. Demikian ya. Terima kasih. Oke, baik. Ini nampaknya cukup kompleks begitu ya kalau kita kaitkan karena memang tidak dipungkiri beras pun menjadi hajat orang banyak saat ini karena memang tidak mudah juga mendiversifikasi pangan atau pengganti karbohidrat dengan karbohidrat lainnya, Pak Rahmat. Kita tanyakan kepada ahlinya begitu, Pak Ketut. Silakan Pak Ketut. Seberapa sulit sebetulnya Anda melihat untuk mendiversifikasi hal ini karena memang tupoksi dari Bappenas bukanlah hanya berfokus pada beras saja seperti yang dikatakan oleh Pak Rahmat tadi. Silakan. Setuju, terima kasih Pak Rahmat. Artinya begini, kalau kita mengacu pada Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan, jelas di sini disebutkan bagaimana kita harus memuat perencanaan pangan. Nah, perencanaan pangan itu strategi pangan tadi yang sampaikan Pak Rahmat sedang disiapkan melalui perencanaan pangan. Ini harus ada karena amanat daripada undang-undang Badan Pangan harus menyiapkan yang namanya perencanaan pangan. Di dalam perencanaan pangan itu apa yang harus kita lakukan dalam rangka mungkin mencapai swasembada, menjaga ketersediaan, menjaga membuat penganekaragaman itu masuk di dalam perencanaan pangan yang sedang disiapkan. Ini sedang melibatkan stakeholder, Pak Rahmat, sehingga ke depan arahan daripada Bapak Kepala Badan bagaimana membangun perencanaan pangan yang terintegrasi. Artinya saya sepakat karena ini bicara beras tadi, makanya konsentrasinya beras. Namun demikian tidak hanya beras yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional, di mana ada 11 produk yang harus kita jaga. Baru dari sisi ketersediaan dan harganya, kemudian ada 2 deputi lagi yang bagaimana menjaga pengendalian stunting dan rawan pangan, dan yang ketiga bagaimana menguatkan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan. Ini menjadi tugas daripada Badan Pangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Nah, kami sekali lagi sepakat bahwa tidak hanya beras, namun beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam rangka mengendalikan dalam jangka pendeknya, Pak Rahmat. Artinya dalam jangka pandang kami sedang menyiapkan perencanaan pangan yang komprehensif, sehingga sekali lagi dari situlah kita bisa berbicara apa yang akan dilakukan ke depan dan apa tujuan kita ke depan dalam rangka menindaklanjuti daripada amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Demikian yang bisa kami sampaikan. Oke, baik. Tapi kita kembali fokuskan terhadap beras terlebih dahulu, Pak Rahmat dan juga Pak Ketut ya, karena memang isunya ada di sana. Kalau kita bicara terkait beras, tentunya masyarakat Indonesia saat ini mengharapkan adanya penurunan harga beras. Bahkan tidak sedikit masyarakat Indonesia yang juga mengeluh begitu. Akhirnya memang HET ini diperpanjang 1 bulan lagi. Sebetulnya walaupun memang menguntungkan bagi petani, seperti yang Pak Ketut jelaskan dan juga Pak Rahmat jelaskan, apakah memang ini pada akhirnya nanti HET ini akan diperpanjang lagi aturan-aturan ini? Pak Ketut, silakan. Pemerintah dalam melalui Badan Pangan Nasional selalu, sebagaimana saya sampaikan tadi, selalu melibatkan stakeholder dalam mengambil satu kebijakan. Nah, oleh karena itu kami juga mengambil satu kebijakan itu melihat juga potensi inflasi yang akan terjadi. Nah, dari hitung-hitungan kami dengan relaksasi atau fleksibilitas harga head tersebut, dari sisi inflasi masih bisa kita jaga, dan bahkan saat ini sebenarnya harga beras sudah mengalami deflasi berdasarkan data statistik. Oleh karena itu kami juga mengimbau masyarakat mungkin tidak melulu kita mengejar harga pangan murah, tapi harga pangan wajar yang paling penting. Karena harga pangan wajar itu akan membuat produksi kita akan lebih bagus. Kenapa saya katakan demikian? Tatkala pangan murah, pertanyaannya paling gampang, siapa yang mau berproduksi? Tatkala semua orang tidak mau berproduksi, maka masa kita negara besar ini akan bergantung dengan impor. Artinya stimulus harga itu penting bagi petani. Oleh karena itu kita harus mensosialisasikan dengan baik kepada para masyarakat bahwa harga ini adalah harga yang wajar dengan perhitungan-perhitungan yang memang sudah kita hitung bersama, dan kewajaran harga itu harus diperoleh dari hulu sampai ke hilir. Itulah yang selalu ditekankan oleh Bapak Kepala Badan, Pak Arief Prasetyo, sehingga harapan kita hulu, tengah hilirnya memiliki harga yang wajar. Demikian Mas. Oke, baik.